Shalom kakak-kakak pembina di daerah Sumatera kawasan Selatan. Senang rasanya bertemu kembali di dalam mengasah kemampuan kita untuk mengembangkan pelayanan sehingga apapun yang akan kita bekali kepada adik-adik kita adventurer akan memberikan bekal yang baik ke masa depan mereka dan juga mereka akan menjadi pembina-pembina adventurer pada masa akan datang. Baik, di sini saya akan bawakan materi di model adventurer yang keempat. Saya akan share screen. Baik. Topik yang akan saya bawakan yaitu tentang kegiatan-kegiatan khusus klub adventurer. Nah, pelatihan klub ministry training ini adalah sebenarnya gabungan daripada uh, PLA, APLA, dan PIA yang dahulu itu berlaku, sekarang sudah tidak ada lagi yang disosialisasi oleh GC 2 tahun lalu divisi, dan tahun lalu sudah disosialisasi untuk UIKB dan UKIKT, sehingga kita tahun ini harus sudah memulainya di jemaat-jemaat. Nah, ini adalah satu syarat untuk kelulusan daripada kelas Master Guide dan juga seluruh Master Guide wajib untuk mengambil ini sebagai update daripada eh, keputusan daripada General Conference. Baik, eh, topik ini sepertinya biasa dan mungkin sudah pernah sering kita lakukan, kita laksanakan, dan semoga setelah ini ada ide-ide baru yang muncul dan bukan hanya sekedar ide, tetapi diperhatikan etika dan juga sesuai dengan usia perkembangan ya, baik fisik, mental ya, sehingga itu tidak membebani tapi membuat pertumbuhan baik secara fisik, mental, dan spiritual adik-adik adventure kita. Baik, eh, modul pembahasan ini memiliki 2 kegiatan. Yang pertama ini adalah pembelajaran mandiri melalui video ini, dan akan ada pertanyaan di akhir pada session ini yang akan dijawab ya di modul. Dan berikutnya akan ada pertemuan lagi secara general di mana di sana akan berlangsung tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari secara mandiri. Baik, perkenalkan saya Master Guide Vera Manali. Saya mempunyai satu ayat yang benar-benar saya suka dan mudah-mudahan bukan cuma saya suka tapi saya selalu lakukan. Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan harapan saya ini pun menjadi ayat kesukaan kita bersama. Baik, sumber dan referensi yang diambil untuk materi ini dari GC Youth Ministries Department ya, dengan dari buku Adventures Administration Manual, lalu GC Youth Ministry Department SSD dengan judul Adventures Directors Manual, dan dari NAD North American Division Office of Adventure Club Ministries yang sangat terkenal dan selalu memiliki kegiatan advance daripada GC, yaitu dari bukunya Adventurer Club Basic Staff Workshop Resources for Presenter. Ringkasan modul pembahasan ini membahas tentang pentingnya kegiatan di klub adventure seperti pembukaan kelas, lalu sahabat khusus, pelantikan, social culture, jaringan keluarga, family blessing, dan dampak daripada kegiatan khusus tersebut terhadap adik-adik secara langsung dan juga orang tua yang kita libatkan. Nah, menyediakan sumber-sumber daya yang dapat bermanfaat bagi peserta untuk menerapkannya di dalam klub adventure saat akan menjalankan program-program khusus tersebut. Nah, program dan rencana klub ini selain kegiatan rutin, kelas sesuai dengan buku panduan kelas kemajuan, uh, adanya program khusus untuk membuat anggota klub itu merasa tertarik untuk mengikuti. Dan program khusus itu tidak merupakan acara yang memerlukan biaya yang besar.
Terkadang kita berpikir bahwa acara yang baik itu bila biayanya cukup banyak gitu, atau kita buat acara yang membutuhkan dana besar. Tidak selalu begitu. Yang penting adik-adik adventure terlibat semua, tidak hanya individu atau kelompok, tetapi semua merasa bahwa di dalam kegiatan itu mereka disatukan. Ya, program-program tersebut tidak hanya merupakan acara yang biasa, waktu yang panjang, ya, yang sifatnya menyenangkan, pokoknya di luar rutinitas, di luar daripada kelas biasa, dan selipkan kegiatan praktek di luar ruangan. Yang tapi harus dipastikan keamanan, kesehatan, pengawasan dari orang dewasa, ya. Eh, jadi kegiatan ini penting karena apa? Anak-anak itu eh, tidak bisa hanya diam saja. Berbeda dengan orang dewasa, sedangkan orang dewasa saja membutuhkan gerakan. Itu makanya muncul energizer-energizer. Nah, anak-anak kecil ini harus dilibatkan secara fisik. Jadi kita mencoba untuk koordinasi bagaimana pergerakan tangan, badan, dan berkoordinasi dengan pikiran, dengan melibatkan dengan demikian, akhirnya mereka terintegrasi baik fisik, mental, dan rohani di dalam pertumbuhan. Nah, program khusus ini contohnya di Hari Sahabat Adventure, itu seperti juga Hari Pathfinder. Ada khusus ya. Jadi adik-adik adventure itulah yang melayani, bukan kakak-kakak pembina. Dan bagaimana mereka dipersiapkan tidaklah sesuatu yang mendadak. Kita harus tanyakan kapan, dan kita harus sudah tahu Hari Adventure itu kapan. Sehingga kita sudah mempersiapkan kegiatan apa yang akan dibuat. Bukan hanya pelayanan hari sahabatnya, tetapi kegiatan sepanjang hari. Bisa juga dengan pelayanan masyarakat. Um, Bisa setelah potluck gitu berencana adik-adik adventure dibagi berapa kelompok dengan kakak pembina, ada yang berkunjung ke yang sakit, ada memberi makan uh, anak jalanan ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, melayani ini tidak dimonopoli orang dewasa, tapi adventure itu perlu. Apalagi kalau perlawatan diberikan kepada orang tua jemaat yang tidak bisa datang ke gereja, mereka dikunjungi membawa sesuatu oleh anak-anak ini pasti orang-orang tua, oma-oma, opa-opa, opung itu ya kan sangat tersentuh dan merasa diberkati ya. Banyak kegiatan menarik lainnya melayani masyarakat yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan peresmian dimulainya kegiatan tahunan ini penting. Artinya secara resmi bahwa mereka akan memulai kelas ini. Dan ketika itu dilakukan, mereka diajarkan untuk menghargai eh, klub ini, bahwa ini sesuatu yang penting dan sesuatu yang akan membekali mereka. Jadi ini sangat penting sekali diadakan, dan itu juga perlu diinformasikan kepada orang tua, kepada jemaat, sehingga pada waktunya tiba semuanya boleh turut aktif, tidak hanya adventurer yang datang, tapi semuanya datang untuk support kegiatan ini. Ada lagi pelantikan. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan serangkaian pelatihan, kelas-kelas yang rutinitas sepanjang 1 tahun, ditambah dengan program-program lainnya, ada saatnya pelantikan dilakukan. Nah, ini pemberian penghargaan. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik adventure itu, di mana mereka akan merasakan kepuasan atas apa yang telah mereka lakukan. Tetapi kalau kita tidak melakukan penghargaan ini, mereka akan merasa usaha mereka sia-sia dan mereka belajar dari hal itu, ke depannya mereka tidak menganggap ini penting. Nah, presentasi pencapaian sebuah disepakati oleh eh, kakak-kakak pembina dan juga didiskusikan kepada orang tua dan juga yang pasti dengan total jemaat dan pendeta. Pemberian penghargaan kepada orang tua yang mendukung seluruh kegiatan. Ini penting juga untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan di mana orang tua akan menjadi support kegiatan daripada adventure. Ada lagi kegiatan jaringan keluarga, di mana program khusus diuntukkan orang tua petualang, saling bertukar ide, sharing, diskusi terkait dengan strategi mendidik anak-anak adventure. Nah, waktu pertemuan bisa diatur dan sudah disiapkan topik-topiknya, dan ini yang pasti akan menjadi satu warna baru di dalam kegiatan selain rutinitas kelas adventure. Nah, family blessing ini penting sekali karena
seringkali adik-adik adventure ini lebih taat kepada kakak pembina atau lebih takut kepada kakak pembina daripada orang tua. Nah, bagaimana caranya orang tua ini memberi kesempatan untuk memberikan ujangan kepada adik-adik ini bahwa mereka menyadari orang tua itu bagian daripada klub ini. Jadi tidak terpisah. Jadi ketika orang tua memberikan satu saran, adik-adik adventure ini pun akan tetap respect, akan tetap menuruti, melakukan. Dengan demikian kita berhasil menjadikan orang tua itu juga sebagai pembina. Bahkan mereka yang lebih berperan utama karena lebih banyak waktunya bersama anak-anak mereka di rumah. Nah, mengulangi kembali janji mereka untuk mendukung dan mencintai anak-anak petualang ini pentingnya. Local culture festival ini dapat menghargai orang lain dan dari perbedaan suku. Ya, ini kalau kita di Indonesia ada waktunya di mana anak-anak adik-adik ini akan menggunakan memakai baju adatnya masing-masing, ya kadang menunjukkan ciri khas makanan masing-masing atau bahasanya, sehingga mereka menyadari bahwa mereka di tengah-tengah berbagai perbedaan, tetapi membuat persatuan yang unik dan luar biasa, sehingga mereka boleh menghargai satu sama lain dan memperkaya budaya Indonesia itu sendiri. Menumbuhkan kebanggaan di mana dia berasal, ya, tidak malu dari daerah mana. Justru akan dulu itu kita masih sangat minim, tetapi sekarang ini sudah banyak ya anak-anak sudah paham dari daerah Papua sekalipun tidak pernah ke sana, dunia media sosial lebih cepat menunjukkan. Jadi ketika mereka lihat di gereja, lalu mereka akan mencari informasi yang lebih. Ini akan memacu adik-adik adventure mempunyai satu pandangan yang lebih luas. Nah, tinjauan Alkitabiah dan Roh Nubuat di dalam Amsal 3:12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah yang kepada anak yang disayangi. Begitu juga kita pembina-pembina memberikan ajaran kepada adik-adik, ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Bagaimana mendidiknya itu adalah terdapat dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Harus dilakukan berulang-ulang karena anak-anak sedang bertumbuh dan hal yang wajar ada terjadi penyimpangan, tetapi bagaimana kita membuat mereka akhirnya konsisten dalam melakukan kebenaran itu tergantung kepada kita pembina, orang tua, sehingga mereka boleh lebih berkomitmen dan menyadari bahwa oh yang tidak baik akan berakibat buruk. Sesuatu yang baik akan berdampak uh, pertumbuhan yang lebih baik, ya. Nah, dalam buku Ellen G. White di sini dituliskan para orang tua jikalau gagal memberikan kepada anak pendidikan untuk mana Allah telah menjadikannya sebagai tugas, maka engkau mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Kepada Tuhan akibatnya. Jadi beban kita itu beban beban tanggung jawab anak-anak itu ada pada kita. Apakah kita akan mempertanggungjawabkan yang baik, hasil yang baik dari didikan kita? Inilah eh, kutipan yang penting untuk kita ketahui dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab. Yang berikut, suatu pendidikan yang seimbang. Pengajaran harus diberikan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan sabar, sesama, tekun, penuh rahmat, anak-anak harus dididik di atas bau orang tua. Terletak satu kewajiban untuk memberikan kepada anak-anak mereka pelajaran jasmani, pikiran, dan rohani. Jadi lambang yang ada di sekolah-sekolah Advent bahwa jasmani, pikiran, dan rohani itu harus satu kesatuan yang utuh sehingga menyempurnakan pertumbuhan adik-adik adventure. Perlulah selalu menghadapkan kepada anak-anak segala tuntutan Allah. Ada di sini studi kasus. Klub di mana tidak pernah mengadakan acara khusus untuk memulai kelas atau disebut dengan induction atau pelantikan.
Apa akibatnya? Akibatnya adalah anggota adventurer tidak merasakan keterikatan dengan kegiatan ini dan mereka tidak merasa ini penting. Eksistensi klub sepenuhnya tidak diakui di jemaat sehingga diragukan. Nah, orang tua tidak mendukung kegiatan klub adventure ini. Apa yang harus diatasi? Mitigasi permasalahan yang terjadi perlu adanya pemahaman dari manual buku administrasi klub yang harus dikuasai oleh pembina, pendeta, dengan demikian memberikan penjelasan kepada orang tua. Ya, lalu koordinasi dengan ketua dan gembala jemaat dan jadwal yang selalu bertabrakan. Contohnya di luar kelas kemajuan akan mengadakan perlawatan, tetapi pada saat mau perlawatan yang akan mendampingi ada latihan kor atau ada jemaat harus dibicarakan di majelis bahwa acara ini kan ada, mari kita dukung. Jadi tidak sendiri, tapi bersama orang tua dan pembina dan juga majelis. Dengan demikian akan mereka sangat respect. Kenapa orang-orang muda, anak-anak tidak respect terhadap kegiatan-kegiatan ada? Karena mereka melihat orang tua di sana sibuk rapat majelis, yang di sana sibuk kur, sedangkan kegiatan ini yang dilihat hanya kakak pembina satu tapi memegang banyak. Ya, ini yang paling penting disampaikan kepada majelis dan juga orang tua. Libatkan mereka bahwa kita kita berusaha untuk membuat mereka merasa memiliki ini adventure ya. Dan direktur klub merasa tidak perlu mengadakan acara ini yang salah ya. Jadi harus melakukan kegiatan di luar program kelas-kelas ini sehingga anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Karena anak-anak adventure di usia-usia ini, mereka tidak hanya bisa diam saja. Potensi solusinya diadakan rapat ya ke gembala, ketua jemaat, klub ya, lalu merencanakan pertemuan dan bagaimana mendukung harus dinyatakan bahwa rasionalnya, pentingnya kegiatan-kegiatan ini dan silakan mengacu kepada manual klub. Nah, ini adalah ide kreatif yang menarik ya, yang mungkin semua pembina sudah pernah melakukannya, tetapi jika ada sesuatu yang dilihat eh, perlu atau muncul ide baru, silakan disampaikan ke ke klub pengurus pembina ya, pembina dan juga disampaikan kepada majelis bila perlu untuk kegiatan di luar eh, di luar kelas biasa ataupun di luar ruangan. Nah, ini bisa melakukan kombinasi kegiatan aktivitas pelayanan masyarakat, menggunakan waktu mengenal langsung serangga, tumbuh-tumbuhan, ya, mengundang orang tua untuk hadir, memberikan semangat. Ya, kita coba melihat ekspresi daripada anak-anak ini. Hanya simpel, saya tidak perlu menyediakan apa ya peragaan yang lebih dan dengan menggunakan apa yang ada di alam, mereka dengan sendirinya interest. Mungkin hal yang biasa mereka lihat ada cacing, tapi ketika kita hubungkan ini cacing dengan apa yang ada di Alkitab ya dan keinteresan mereka itu akhirnya membuat mereka belajar dan tidak meremehkan lagi apa yang ada di alam. Ya seperti berkunjung juga ke kebun binatang ya dan mereka melihat kura-kura di kolam ikan ya dan menugaskan mereka menyatakan apa yang telah mereka lihat dan dan catatan mereka itu kita hargai, memberikan satu appreciate dan itu akan menjadi memori mereka seumur hidup. Kegiatan lain eh, di luar gereja, di luar hari Sabat ya, seperti bersepeda. Anak-anak paling interest untuk belajar sepeda dan ini sangat penting. Jadi kita berkumpul minggu pagi, lakukan kegiatan ini dan tidak monoton, tidak hanya bersepeda saja, tapi memberikan alur yang mungkin agak sedikit berbelok. Apakah mereka secara motorik baik gitu, lalu kita akan lihat ada kekurangan mereka, lalu tekankan apa yang perlu mereka perbaiki. Dengan demikian akhirnya mereka berhasil dan mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang ini yang pernah saya buat ke bank. Ini sangat jarang dibuat ya, tetapi sejak saya tahu bahwa menabung sejak dini itu akan menanamkan anak-anak tidak boros.
dan merasa penting bahwa menyimpan uang itu membekali mereka di masa akan datang. Sedikit saya memberikan contoh, ketika anak-anak saya bawa ke bank setelah ini, masing-masing mereka menabung sejak kecil, dan ketika tamat SMA mereka sekitar 5 juta, walaupun tidak banyak sekali, tapi bagi bagi mereka itu sudah banyak. Dan akhirnya mereka dengan senang sekali menyimpan uang yang sudah mereka tabung sejak kecil, dan mereka bangga. Dan mereka mengenal bagaimana cara menyimpan uang. Se Seberapapun yang ada menjadi sukacita bagi mereka untuk menyisihkan, bahkan terkadang uang yang mereka pakai itu untuk membantu orang lain. Baik, kegiatan lainnya adalah konser yang bergabung dengan gereja lain, atau mengadakan lomba, ya piala-piala yang standar saja, tidak terlalu mahal seperti ini, sekitar 30, 40, 50 ribu bisa. Dan itu untuk kelompok. Kegiatan lain ini di sini ada biji-bijian. Nah, di sini menempelkan biji-bijian, terus mereka lihat keunikan dari hasil apa yang sedang mereka bikin ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat mereka memiliki ide, bahkan setelah itu mereka mengumpulkan biji-bijian tapi membuat sesuatu yang berbeda lagi. Jadi mereka terbiasa dari kecil muncul ide-ide baru. Nah, kita juga perlu melibatkan orang tua, pendeta, majelis, PA senior, pathfinder. Nah, ini salah satu kegiatan yang melibatkan semua lapisan dalam jemaat, mulai dari pendeta sampai kepada adik-adik adventure. Dan mereka merasa bahwa, wah, kita ini disupport ya. Senang lah rasanya, apalagi jarang lihat ternyata mereka bergabung dengan pathfinder itu mereka tidak merasa risih, tapi merasa di welcome. Dan bagaimana kita menjembatani kakak-kakak Pathfindernya dengan adik-adik adventure itu menjadi satu kesatuan. Akhirnya eh, di jemaat ini akan lebih hidup pelayanannya, kehidupan kerohaniannya, ya. Dan jangkauan keluar juga perlu dilakukan, baik yang dikenal compassion ya, memberikan makanan bagi orang jalanan ya, yang sakit, kebetulan di sini ada Kak Seto waktu itu, lalu yang bukan Advent temannya dibesuk dan membawakan sesuatu, lalu pelayanan di panti jompo. Lihat orang-orang tua ini senyumnya lebar semua ketika melihat anak-anak itu tertawa dan menyayangi ya. Akhirnya mereka juga merasa, oh iya, dan mereka akan teringat bagaimana mereka harus menyayangi opung mereka, opa mereka ya. Lalu jangkauan ke dalam, reaching in, reaching up ya, pelayanan dalam gereja pada hari Adventurer Day, atau kegiatan-kegiatan berdoa bersama, perlawatan di dalam korba. Eh, ini yang pernah saya buat adalah bacaan Alkitab dalam 1 tahun. Adik-adik adventure ini report bahwa mereka selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, walau tidak menuntut kesimpulan apa yang dari mereka baca. Hanya tuntutan setiap apa yang dibaca ada yang di Stabilo. Jadi kami melihat Alkitabnya yang memang di Stabilo, mereka mencontreng untuk daftar bacaan itu dengan baik. Sehingga pada akhir tahun mereka mendapatkan apresiasi ini, walaupun piala yang tidak seberapa ini, yang kecil ini menjadi satu ingatan yang tajam bagi mereka dan motivasi mereka untuk lebih dalam lagi membaca Alkitab. Dan kalau ini dijadikan rutin untuk setiap tahun, maka tidak heran kalau anak-anak adik-adik adventure akan lebih banyak menghafal ayat-ayat Alkitab. Selain itu, keterampilan yang di luar, saya suka mengajarkan musik, baik pianika ataupun angklung. Dengan demikian, tadinya mereka pikir hanya pencet-pencet saja, tapi begitu diatur berirama baik, menyanyikan, memainkan lagu dengan harmonis, berbeda berbeda sopran tenor dengan alto, dan mereka merasa bahwa begitu selesai, wah mereka bangga dengan sendirinya dan tepuk tangan, dan semua orang tua juga menyatakan sukacita. Nah, ini sendiri membantu otak sebelah terintegrasi ya, otak kanan mereka, dan juga akhirnya eh, kebiasaan mereka mencintai musik-musik yang baik di dalam gereja akan lebih kuat daripada mereka yang tidak mengenal musik. Baik, ada studi kasus yang lain yang perlu kita diskusi. Eh,
di mana studi kasus yang ini adalah tidak memiliki ide untuk Hari Adventurer sedunia. Sekarang sudah banyak sekali ya contoh-contoh. Dan kalau ada ide, silakan disampaikan dan pastikan ini etikanya baik. Maksudnya tidak tidak menyalahi dengan sesuai dengan usia, keamanan ya, sehingga ini akan sangat mensupport. Lalu akibat yang ditimbulkan tidak ada kesan khusus bagi adventurer sehingga terasa biasa saja. Jangan sampai acara, oh kita sekedar ini, kita mengikuti acara adventurer, bikin kebaktian, selesai. Sehingga adventurer mengatakan memang ada hari adventurer day, tapi saya tidak terlibat secara langsung. Nah, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, apa mitigasinya tadi adalah informasi dari conference Uni harus jelas sampai ke daerah, ya, lalu daerah ke ke jemaat, ya ke jemaat. Klip PAUIKB, kebetulan saya adalah tim pengurus dari PAUIKB. Di sana sudah terbagi 16 lini pelayanan dan sudah sangat detail, sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Dan di dalam masuk ke tahun ini itu sudah sangat teratur sehingga kita memastikan bahwa di setiap daerah ya, daerah conference wilayah ya, itu akan sampai kepada jemaat. Jadi kalau bila jemaat bertanya, kalau ini ini sama nggak dengan itu? Memang betul sama, tapi ada sesuatu perubahan dari General Conference, SSD, di SSD pun ada tambahan dari Pastoron Ganebago yang applicable untuk di SSD. Sedangkan di Indonesia sendiri kita pun ada tambahan yang applicable untuk di Indonesia. Nah, ini perlu ada akses langsung sehingga jemaat paham. Nah, Kondawil atau koordinator ya, koordinator daerah wilayah di setiap daerah sudah ada utusannya dan memastikan bahwa setiap informasi dari koordinator pelayanan PAWKB itu sampai kepada ke jemaat-jemaat. Dan puji Tuhan di DSKS sudah sampai ke 5 provinsi dan seluruh jemaat. Mudah-mudahan kita semua akan support satu sama lain sehingga ketika ada kegiatan besar yang Uni lakukan, kita tidak lagi mengatakan bahwa kami tidak tahu. Dan kita sudah latih itu dari jemaat-jemaat kita ketika ada kesatuan, maka tidak ada lagi keraguan, bahkan ada sesuatu lagi yang lebih baru, kita akan lebih kuat ya. Nah, inilah potensi solusi yang bisa membuat kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan lancar. Nah, ide-ide kreatif acara yang lebih menarik. Kita bisa menggunakan alat peraga kalau tidak perlu yang mahal, tergantung dengan budget, tapi kita bisa munculkan ide-ide bagaimana melibatkan yang saya katakan tadi, fisik, mental, spiritual mereka. Hal yang kecil saja melihat mereka aktif itu akan lebih baik. Kalaupun ada budget, gunakan yang semaksimal mungkin. Di sini saya hanya sediakan satu baterai, kabel yang sangat paling sekitar 10-15 cm menghubungkan kutub ujung positif dan negatif, lalu di ujungnya kasih lampu yang sangat kecil. Ketika mereka melihat lampu itu hidup, mereka kaget. Dan kita bisa jelaskan dan kita integrasikan dengan pekabaran Alkitab bahwa Yesus adalah terang dunia. Ketika kita lepas daripada satu saja, maka terang itu tidak ada lagi dan padam. Itu akan sangat melekat pada pikiran mereka hingga mereka besar dan itu terjadi pada saya ketika mereka sudah besar. Kak, aku paling ingat apa? Waktu bikin center, ya hanya berbekal eh, baterai, kabel, dan juga lampu yang kecil. Itu biaya yang tidak besar. Dan itu itu sampai sekarang tidak tidak pernah saya lupa dan bahkan mengembangkan dari apa yang sudah saya terima. Ya puji Tuhan. Eh, Kombinasi kegiatan virtual. Kalau yang lalu ada masa COVID, kalau sekarang virtual itu dilakukan untuk beberapa daerah seperti saat ini, ya. Itu pun bisa dilakukan untuk anak-anak dan pernah kita lakukan ya untuk acara Adventurer Day. Lakukan buat acara pestari, pesta sari, Adventurer in Action ya seperti seperti ini ada hadiah-hadiah juga ya piala. Sederhana saja tidak ada banyak tapi ketika mereka mengambil bagian dan apalagi mereka menang ya akan senang sekali diapresiasi.
Ya, perkemahan adventure ini hanya sehari, tapi memberi makna seumur hidup ya. Ide-ide acara khusus lainnya secara individu bisa kita gunakan gadget, di mana gadget ini terhubung dengan games ya, quiz, itu bisa dilakukan. Kalau bergu, icebreaker, di mana melibatkan kegiatan fisik ya, baik menggunakan locution, tebak-tebak peristiwa kita, peta, dan lain sebagainya. Sedangkan bersama orang tua itu seperti kegiatan plantathon, menyemai tanaman yang hanya menaruh bibit terus bertumbuh, menyaksikan pertumbuhan batang daun itu, sehingga akhirnya adik-adik ini eh, pengetahuan dan kemampuannya lebih luas. Baik, tiba pada kesimpulan perlunya kreativitas dalam merencana kegiatan khusus agar berjalan dengan menarik dan tidak membosankan. Bukan hanya menarik dan tidak membosankan, tetapi setiap kegiatan yang kita berikan, kita lakukan, itu akan sangat melekat di pikiran mereka dan membuat mereka lebih berimajinasi, lebih memiliki ide dan lebih berkembang di masa depan. Memastikan koordinasi dengan ketua gembala program khusus ini dijadwalkan dalam pelayanan gereja agar tidak bertabrakan dan bahkan semuanya ikut serta dalam eh, mensukseskan kegiatan ini. Ya, mengajak keterlibatan orang tua untuk mengizinkan anak-anaknya ikut ya, terutama kegiatan di luar ruangan karena anak-anak memang identik dengan kegiatan fisik. Baik, kita kembali kepada kita berujung pada satu tugas nanti di modul. Silahkan kerjakan kedua nomor ini. Yang pertama menyusun rundown acara Adventure Day secara virtual mulai Sabat sore berdurasi 4 jam dari jam 2 sampai jam 6 sampai tutup Sabat. Lalu dua, merencanakan setidaknya satu acara khusus dalam setiap kuartal. Berarti kan dalam satu tahun ada 4 kuartal. Kuartal pertama mau bikin apa? Mau bikin apa, terus siapa yang terlibat. Ya. Lalu sampai kepada kuartal keempat. Dan tuliskan jawaban ini sesuai pada baris jawaban di modul CMT DSKS. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bila ada pertanyaan boleh disampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.